Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 27 Maret 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi harian yang terakhir sebelum masuki Trihari Suci. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4-9a, digambarkan Allah memberikan lidah yang fasih kepada seorang murid agar dengan perkataan-perkataan Nabi semangat baru datang kepada orang yang letih lesu. Tuhan memberikan kekuatan sehingga sang nabi tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, dan membiarkan punggungnya dipukuli orang. Tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai dan diludahi. Karena Tuhanlah yang menolong. Karena dengan kekuatan Allah, orang tidak akan dapat melawan sang nabi. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku salah? Orang pilihan Allah akan tetap bertekun dalam panggilan. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita mendengar rencana pengkhianatan Yudas dengan menghubungi para imam-imam kepala dan bernego apa yang akan diberikan kalau Yudas menyerahkan Yesus. Janjinya adalah bayaran 30 uang perak. Dan saat itu juga Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Ketika saat perjamuan tiba, itulah kesempatan bagi Yudas untuk menyerahkan Yesus. Ketika makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, Yesus menubuatkan, seorang di antaramu akan menyerahkan aku. Hatiku sangat sedih. Dan Yesus menegaskan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Meskipun hatinya sedih, Yesus membiarkan Yudas melakukan rencananya.
apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama terpenuhi dalam pribadi Yesus Kristus. Ia tidak menolak diserahkan ke tangan manusia. Saudara-saudaraku terkasih, saat-saat terakhir sudah tiba. Yesus akan diserahkan ke tangan manusia, bersengsara, disesah, dan akan wafat di salib. Namun ia akan bangkit kembali untuk menyelamatkan bangsa manusia. Hamba Yahweh mengerti kehendak tuannya. Sekalipun hatinya ingin menolak, tapi ia tidak akan menolak. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti orang yang membiarkan dirinya diludahi, dipukuli, disiksa, bahkan dibunuh. Karena ia melaksanakan kehendak Bapa demi cintanya kepada manusia. Secara manusiawi, Yesus sedih. Tapi ia lebih mengasihi Allah dengan memenuhi, melaksanakan, dan menjalankan kehendak Bapanya. Ia mementingkan kehendak Allah dan bukan kehendak sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak mudah menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Namun Yesus berhasil mengalahkan egonya, mengalahkan kedagingannya, dan memilih yang utama, yakni melaksanakan kehendak Bapanya. Kita bisa membayangkan bagaimana beratnya Yesus untuk mengambil keputusan. Ia tahu semua akan menimpa dirinya. Sisi kelemahannya, kemanusiaannya muncul. Namun ia tetap dikuasai oleh keilahian. Sehingga ia mengalahkan kedagingan, hawa nafsu, ego-egonya. Dan ia mengatakan, jadilah kehendakmu. Kita bisa membayangkan situasinya. Dan kita juga bisa mengerti apa yang terbaik yang dibuat oleh Yesus. Semoga persiapan kita memasuki hari suci berani seperti Yesus meninggalkan kedagingan, ego-ego kita untuk masuk dalam permenungan kesengsaraan Yesus yang diambil dengan keputusan yang sulit namun tepat. Semoga kita pun mampu untuk mengambil keputusan dengan tepat berhadapan
dengan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau antar sampai permenungan kesengsaraan Yesus dan bagaimana Ia memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, meninggalkan kedagingan, keduniawian, dan ego-egonya karena mencintai kami manusia. Maka biarlah kami berikan tanggapan dengan iman yang mendalam, iman yang kuat, dan berani ambil bagian memanggo salib kami masing-masing. Karena kami pun Kau dorong untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang seringkali lemah, seringkali mandek, jatuh. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, sekalipun banyak tantangan, kami memilih yang tepat, yang terbaik menurut kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau berikan kebahagiaan surgawi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Semoga Kau berikan cuaca yang baik pada perayaan Pekan Suci besok, sehingga kami umat-Mu boleh merayakan dengan hati yang tenang. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan, tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Suasana cuaca kurang mendukung, maka saya mengajak menjaga diri untuk tetap sehat. Antisipasi flu, batuk, pilek, agar kita tetap sehat. Perbanyak membaca kutipan kitab suci tentang kisah sengsara, agar kita semakin mendalam memasuki kitab suci ini. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, karya dan tenaga, serta dana. Untuk anak-anak Pia diundang untuk misa Paskah anak hari Minggu jam 9 di gereja. Sedangkan Paskah lansia hari Senin tanggal 1 jam 5. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk perayaan-perayaan agung ini. Bukan hanya dengan persiapan lahir, tapi dengan persiapan batin yang semakin melayakkan kita mendalami, merenungkan sengsara Tuhan Yesus Kristus yang dipuncai dengan wafat dan bangkit. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi,
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.